Kegiatan hari ini adalah kegiatan pengolahan dasar atau pemotongan bahan baku atau kayu ulin. Ini adalah contoh limbah kayu ulin yang akan kita olah hari ini. Oke, kita masuk ke step ketiga. Jadi ini adalah setelah dibelah dan dibelah tadi, kemudian diamplas, kita masuk ke pemotongan. Pemotongan ini sesuai desain yang ingin kita buat ya Pak ya? Iya. Jadi hari ini kita membuat desain untuk tempat menaruh pensil atau pulpen. Jadi panjangnya adalah 10 cm. Nanti seperti apa jadinya kita lihat. Step ketiga sebelum nanti kita masuk ke step keempat. Nah, bagaimana step keempat? Step keempatnya adalah pelubangan. Nah, untuk pelubangan ini yang pertama itu kita memperhatikan mata bola itu yang kalau bisa dipilih yang kualitas bagus lah, supaya jangan mudah tumpul dan hasilnya juga lebih presisi. Nah, ya, jadi ini kita ada dua mesin ya. Mesin ini karena memang sudah disiapkan pembatasnya. Nah, dan juga ini mesin yang baru ya. Kita beli yang lebih kecil, yang lebih simple. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi harapan kami ke depan kan mitra ini nanti akan mungkin menjadi pemateri, kita ajak ke kampus atau ke masyarakat lain dalam bentuk pengabdian yang lain. Tentunya lanjutan dari yang sudah diberikan oleh Bima kepada Universitas Palangkaraya dan juga dengan mitra. Nah, jadi ada versi kecilnya ya Pak ya, yang bisa kita bawa kemana-mana. Jadi tidak hanya di Palangkaraya, jika memungkinkan nanti kita akan ke daerah-daerah untuk berbagi kepada masyarakat luas tentang bagaimana memanfaatkan limbah-limbah kayu ulin seperti ini, ketimbang dibuang oleh masyarakat, bisa menjadi produk yang luar biasa. Produknya nanti lihat di video selanjutnya. Oke, kita sekarang sambil menunggu proses laser mesin sudah bekerja. Itu dari mitra kami sudah mendesain sendiri ya Pak ya, menggunakan berbagai aplikasi, salah satunya Photoshop dan beberapa aplikasi lain. Kemudian desain itu dimasukkan ke dalam aplikasi khusus ini yang terintegrasi dengan mesin kita ini. Nah, jadi tinggal di print, kemudian muncullah dia seperti ini. Jadi ini menggunakan aplikasi, bisa dicari ya di Google itu Flipron nama. Cuman memang apakah bisa menggunakan aplikasi yang lain? Bisa saja. Nanti silahkan saja mitra yang di luar sana yang menonton video ini mau menggunakan aplikasi manapun. Kita tidak terikat dengan 1, 2, 3 aplikasi. Tapi yang kita coba adalah yang ini, dan hasilnya menunggu waktu kurang lebih berapa Pak? 16 menit ya? Iya, 16 menit untuk satu barang. Untuk sekali dia mencetak itu 16 menit. Dan ini bisa kita 2 kali, 3 kali gitu ya. Jadi dikalikan aja. 2 kali berarti 2 kali 16, 3 kali 16. Jadi hasilnya dia lebih apa ya, kalau 2 kali itu Pak lebih mantap lah. Lebih kelihatan, lebih terlihat. Jadi Ya. kita sama-sama menonton lasernya bekerja. Baik, kita lanjutkan dengan memotong. Jadi sudah kita desain dan kita cetak. Selanjutnya kita potong agar bentuknya presisi dan bagus seperti ini, sebelum nanti kita kemas menjadi kemasan yang siap untuk kita jual.
Nah, motongnya seperti apa akan langsung dipraktekkan oleh mitra kita. Kemudian ada yang mungkin ada miring-miring dan pinggir-pinggir ini supaya jangan tajam. Kita juga akan ikut mempraktekkan mempoles produk unggulan ini yang berbentuk dalam ini. Mari kita saksikan berikut ini. Baik, sekarang tim dari penerima hibah Bima lengkap. Ibu Ketua, ada Ibu Grace Evelina Puji, anggota, ada Ibu Liling dan Leoni, kemudian saya sendiri, ada mitra kita Pak Subahan. Nah, jadi ini kan biasanya ini luar biasa ya Pak ya, sudah dibuat dari kayu ulin, beberapa limbah yang tidak terpakai dibuang-buang oleh orang, kemudian di tangan mitra kita, di tangan Pak Subahan tidak dibuat sedemikian rupa. Nah, tim berpikir ya, dari ketua menyampaikan ide bagaimana kita membuat lebih kecil. Makanya tadi sudah kita potong di video sebelumnya. Nah, dapatnya seperti ini. Kita membuat lebih kecil. Ini perbandingannya sangat kecil sekali. Agar apa? Agar bisa masuk ke dalam wadah seperti ini. Sehingga ketika kita kemas, dibuat tempat seperti ini, maka akan menarik daya beli dari masyarakat untuk misalnya dijadikan souvenir. Nah, kira-kira bisa nggak Pak kalau kita membuat lebih kecil dari yang besar seperti kita buat versi lebih kecil? Nah, Kita coba Pak, mudah-mudahan bisa. oke, kita coba bersama mitra. Tonton terus bagaimana prosesnya dari tadi sudah kita potong, kita lubangi, dan sekarang tahap selanjutnya apa Pak? Kita merakit, ya, tapi Merakit. kita potong-potong celahnya dulu. Kita potong celahnya dulu, kemudian nanti kita rakit satu persatu. Kita lihat kira-kira ide kita menyederhanakan menjadi lebih kecil apakah bisa atau tidak. Harusnya bisa. Harus bisa dong. Harusnya bisa. Bisa. Oke. Nanti setelah kita buat kukedama, menyesuaikan besar kukedama berapa, kayaknya kurang lebih 6 cm diameternya. Jadi ini nanti kita menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, ini adalah dudukan kukedama. Jadi dudukan kukedama yang terbuat dari kayu. Nah, jadi nanti kita rangkai, hasilnya nanti kita lihat ya. Nah, kita akan masuk ke step kedua. Step kedua ini setelah semuanya kita potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan menjadi tempat dari tanaman kokedama ini nanti. Selanjutnya setiap sudut sisi kayu ulin ini akan kita lubangi agar nanti kita bisa rangkai dia menjadi sesuatu yang unik dan menarik. Kita lihat bagaimana proses membuat lubang. Ketinggian daripada nanti pot, kemudian kita lubang. Nah, lubang ini fungsinya nanti untuk menyatukan ya. Kita lubang, nanti kita rangkai untuk menyatukan beberapa kawat tembaga. Kenapa tembaga? Supaya jangan karat. Nah, lihat. Kegiatan kita hari ini adalah membuat produk unggulan berupa pot, tetapi bukan pot besar seperti ini. Kita akan membuat pot kecil yang nanti akan muat masuk ke dalam kotak seperti ini dan dipadukan dengan tanaman kokedama seperti di belakang.
ini kita akan ke hutan untuk mencari bahan baku yang nanti akan kita kolaborasikan dengan limbah kayu ulin yang kemarin sudah kita olah menjadi pot bunga. Nanti ada lumut dari hutan yang akan kita bentuk dan kita buat supaya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi apa namanya itu? Kakogama. Anjuluin kue laki lah. Hai. Baik, saya lanjutkan. Hari ini kita akan mengolah kemarin bahan baku yang kita cari dari hutan untuk pembuatan kokadama. Kemarin bahan baku dari kokadamanya Tanaman hias saya dan dalam tanda petik itu tanaman hias, bukan tanaman buah atau tanaman. Tapi kalau mau dikembangkan lebih lanjut mungkin bisa. Tapi ini untuk tanaman hias ya. Nah, jadi seni bertanam tanaman hias yang asal muasalnya itu awalnya dari Jepang. Jadi ini cara menanam kita itu tanpa media, tanpa pot ya, tanpa pot. Nah, seiring perkembangannya berdasarkan pengalaman-pengalaman ya, nah jadi menanam kokedama tanaman hias ini sebenarnya medianya tuh ada media yang bawaan, kemudian kita lapisi dengan lumut. Nah, sekarang ada beberapa cara dan ini adalah salah satu cara yang paling mudah yang kita praktikkan ini. Nah, ini tanaman yang paling mudah tumbuh, Tonia nih, Epistia, kemudian Pitonia. Kita membuat kokedama ini cara yang paling mudah yang bisa kita praktikkan. Modalnya kemudian kalau misalnya ada boleh pakai nilon supaya ini sebenarnya untuk apa namanya ya, tidak terlihat kamuflase ya nih, supaya transparan. Nah, jadi membuat kokedama ini kita membuat bola lumut asli dulu, Pak. Ini tergantung sensasi kita, Pak. Jadi kita membuat bola yang seperti apa sebulat mungkin lah kita buat. Kalau misalnya kita membuat yang lonjong silahkan, nggak masalah. Nah, jadi kita buat bulat. Nah, jadi silahkan kalau mau nyoba ambil lumutnya kita buat sebulat mungkin. Ini caranya boleh kita lihat di sini. Ini ya, coba dililit aja dulu, sembarang aja dulu. Yang penting dia lengket. Ayo kita cari apa ini ya. Ini adalah gantungan kunci yang sudah dipotong dan juga sudah diamplas. Ini siap untuk dilobangi untuk pemasangan gantungan kunci sebelum kita masukkan ke dalam packaging. Sudah ada lubang untuk gantungan kunci.